Salam sejahtera, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan kita sudah sampai pada pembacaan firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-15. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian, damai dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 15 ayat 1-3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Demikian firman Tuhan, tema kita nyanyian syukur dan kemenangan. Nyanyian syukur dan kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 15 menceritakan kemenangan umat Tuhan, atau lebih tepatnya adalah kemenangan Tuhan atas segala ilah atau kekuasaan Mesir. Dan sebagai respons atas kemenangan atau keselamatan yang Tuhan sudah berikan, maka Musa bersama-sama dengan orang Israel memuji-muji Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Pertama, ada nyanyian pujian atas penyelamatan yang Tuhan kerjakan. Ayat 1-5. Setelah Tuhan membelah laut Teberau dan menyelamatkan mereka dari tentara Mesir, bangsa Israel mengungkapkan rasa syukur mereka dengan sebuah nyanyian pujian. Musa memimpin umat Israel untuk memuji Tuhan karena telah menyelamatkan mereka secara ajaib. Yang kedua, di dalam pujian itu ada pengakuan akan kuasa Tuhan dalam perang dan kemenangan. Dalam bagian ini, Musa dan bangsa Israel menyanyikan pujian yang mengakui bahwa Tuhan adalah pejuang yang maha kuasa, Tuhan yang berperang untuk mereka, membinasakan musuh-musuh mereka dengan kekuatannya yang luar biasa. Tangan kanan Tuhan melambangkan kekuatan yang tak terbendung, yang tidak bisa dibendung, yang tidak bisa dipatahkan, dikalahkan oleh siapapun. Pujian ini tidak hanya untuk merayakan kemenangan mereka, tetapi juga untuk mengingatkan mereka bahwa mereka bisa meraih kemenangan hanya karena Tuhan yang menyertai mereka. Yang ketiga, ada pujian atas janji Tuhan yang pasti dan tidak terbantahkan. Bangsa-bangsa lain yang mendengar tentang kemenangan Israel akan merasa ketakutan dan cemas, sebab mereka tahu bahwa Tuhan yang mengalahkan Mesir adalah Tuhan yang maha besar. Musa menubuatkan bahwa bangsa-bangsa itu akan merasakan kuasa Tuhan yang sama. Pujian ini juga berbicara tentang janji Tuhan untuk membawa umatnya sampai ke tanah perjanjian. Meskipun mereka masih dalam perjalanan, janji Tuhan akan selalu digenapi. Sekali lagi, janji Tuhan selalu atau pasti digenapi. Amin. Dan yang keempat, ada penyembahan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam ayat 19-21, setelah nyanyian kemenangan ini, Maria, saudara perempuan Musa, memimpin para wanita Israel dengan permainan rebana dan tarian. Ini adalah ungkapan sukacita dan rasa syukur atas tindakan Tuhan. Maria dan para wanita ikut serta dalam memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, kelima, Tuhan yang terus menyertai dalam perjalanan hidup. Setelah perayaan kemenangan, perjalanan mereka masih panjang. Mereka harus melewati padang gurun yang keras dan menghadapi berbagai tantangan. Namun Tuhan tetap menyertai mereka, menyediakan air dari batu, dan memberi mereka petunjuk untuk kehidupan tiap-tiap hari. Keluaran 15 adalah sebuah nyanyian, pujian yang keluar dari hati umat Israel setelah mereka mengalami penyelamatan yang luar biasa dari Tuhan. Pujian yang diungkapkan dalam Keluaran 15 mengajarkan kita bahwa segala kemenangan dalam hidup kita, baik fisik maupun rohani, harus membawa kita untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah berperang untuk kita dan memberikan kita kemenangan.
Maka mari kita naikkan pujian kita, syukur kita atas keselamatan, atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan itulah kekuatan dan mazmurku. Ia menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allahku yang harus kuluhurkan, kutinggikan. Dialah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan terus menaruh dalam hati kami pujian syukur atas keselamatan atau kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan pakai kami juga untuk terus menyaksikan kemenangan itu, keselamatan itu kepada orang-orang lain yang belum mengenal Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.